Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari makalah kita dengan judul Strategi Menangani Konflik yang Konstruktif di Madrasah atau Sekolah. Dan di sini terdapat beberapa strategi dalam menangani konflik, yaitu yang pertama adalah berfokus pada masalah. Tahap awal dalam menangani konflik adalah memandang masalah secara objektif. Meskipun terdapat kesulitan yang dikarenakan aspek pribadi yang terlibat, fokus pada masalah merupakan hal mendasar dalam menyelesaikan konflik. Kemudian yang kedua ada berkomunikasi secara terbuka. Komunikasi terbuka merupakan salah satu kunci mengatasi konflik tanpa resiko. Kemudian yang ketiga itu menggunakan metode relevan untuk setiap konflik. Karena konflik memiliki banyak jenisnya, maka diperlukan juga menentukan metode atau gaya dalam menanganinya, seperti metode bersaing, menghindari, berkompromi, berkolaborasi, dan mengakomodasi. Yang keempat ada konsisten dan komitmen dalam menangani konflik. Saat identifikasi konflik dan metode penanganan sudah ditentukan, maka yang kemudian diperlukan adalah adanya sikap konsisten. Maka dari itu seluruh anggota yang terlibat harus bertanggung jawab pada lininya masing-masing. Kemudian adalah evaluasi. Sama seperti aktivitas penting organisasi, penyelesaian konflik juga membutuhkan evaluasi. Hal ini menjadi panduan untuk mencegah konflik serupa atau memilih prosedur penyelesaian yang efektif. Baik, yang pertama adalah musyawarah. Musyawarah dilakukan agar pihak-pihak yang bertentangan dapat mencari penyelesaian terbaik bagi masalah yang sedang dihadapi. Bukan mencari kemenangan, sepihak tujuan musyawarah agar masing-masing mendapatkan yang diinginkan, sehingga kedua pihak agar masing-masing mendapatkan yang diinginkan yang dikalahkan. Langkah-langkah yang dilakukan ialah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi masalah. Kedua, pertemukan kedua pihak dalam forum dialog. Yang terakhir, yakni pimpinan memantau realisasi hasil musyawarah. Untuk yang kedua, faktor-faktor penanganan konflik, yakni ada campur tangan pihak ketiga. Yang mana campur tangan pihak ketiga ini diperlukan apabila pihak-pihak yang bertentangan tidak ingin berunding atau telah mencapai jalan yang buntu. Terus yang ketiga, yakni ada konfrontasi. Konfrontasi ini dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang sedang berkonflik untuk diminta pendapatnya secara langsung dalam rapat atau sidang, dan pimpinan bertindak sebagai moderator. Untuk yang keempat, yakni tawar-menawar. Tawar-menawar atau bargaining, yakni pengendalian konflik melalui proses pertukaran persetujuan dengan maksud mencapai keuntungan kedua pihak yang sedang berkonflik. Yang terakhir, yakni ada kompromi. Kompromi dilakukan untuk mengatasi konflik dengan cara pencarian jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bertentangan. Adapun sikap yang diperlukan agar dapat melaksanakan kompromi ini ialah salah satu pihak bersedia dapat melaksanakan mengerti keadaan pihak lain. Kedua pihak tidak ada yang menang atau kalah, masing-masing memberi kelonggaran atau konsensi. Kedua kubu mendapatkan apa yang diinginkan tetapi tidak sepenuhnya. Baik, itulah faktor-faktor penanganan konflik konstruktif. Jelaskan mengenai peran pimpinan dalam menangani konflik yang konstruktif. Berdasarkan manfaatnya, konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik konstruktif atau fungsional dan konflik destruktif atau disfungsional. Konflik yang konstruktif dapat meningkatkan kinerja dan memperjelas tujuan organisasi. Ini karena konflik akan menciptakan persaingan yang sehat antara kelompok yang membuat kelompok tersebut menggunakan kinerja terbaiknya. Efektivitas kepemimpinan pendidikan dapat dilihat dari bagaimana seorang pemimpin memanfaatkan sebuah konflik, terutama konflik yang bersifat konstruktif. Karena konflik konstruktif sangat berguna bagi perkembangan organisasi seperti meningkatkan kreativitas, perubahan sosial secara konstruktif, keterpaduan, serta peningkatan fungsi kekeluargaan dan kebersamaan. Baik, itu tadi presentasi dari kami, kelompok 10. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tidak berkenan di hati para pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.